Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Riri Mardiani dari Rumah Belajar Ratika. Kita akan membahas 34 bakat di dalam talent snacking. Kita sudah membahas ya tentang futuristik, kemudian strategic, ideation, analytical. Hari ini kita akan membahas tentang bakat intellection yang masih ada di dalam area thinking talent. Sahabat semuanya, apa sih sebenarnya bakat intellection ini? Kita akan membahas secara berturut-turut berkaitan dengan deskripsinya, berkaitan dengan apa ini, bagaimana cara mengembangkannya, bagaimana dinamika bakat dan serta peran apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berbakat intellection ini. Sahabat semuanya, bahwa bakat intellection ini ada pada pribadi yang senang sekali dengan aktivitas berpikir. Dia senang sekali uh, berdiskusi atau membahas, memikirkan hal-hal yang ada di sini itu secara mendalam ya, sampai pada apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya hal-hal yang bersifat mendasar. Memang bakat intellection ini di dalam core strength-nya adalah menemukan substansi. Maksudnya menemukan substansi di sini bagaimana orang-orang bakat intellection ini sangat mempunyai dorongan yang sangat kuat untuk melihat apa dasar yang merupakan esensi dari hal-hal atau topik-topik yang sedang ingin dia renungkan. Oleh sebab itu, orang-orang yang berbakat intellection ini mempunyai kebutuhannya adalah dia butuh ruang yang sangat leluasa, dia butuh ketenangan agar dia mampu berpikir dan merenung secara mendalam sehingga orang-orang intellection ini akan menemukan esensi yang hakiki tadi. Memang kelebihan dari bakat intellection ini adalah dia memang berpikir mendalam ya. Jadi apa yang uh, dia renungkan sampai ke hal-hal yang mendasar dan sifatnya sangat tajam karena pandangannya dia terhadap sesuatu topik yang dibicarakan. Oleh sebab itu orang-orang yang bakat intellection ini membutuhkan tempat merenung, membutuhkan ketenangan, membutuhkan keleluasaan di dalam berpikir. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya untuk mengembangkan bakat intellection ini? Yang pertama, uh, orang-orang intellection ini mempertajam cara berpikir ya tentang topik yang sedang kita bicarakan. Pokoknya kita akan bahas saat ini di masa pandemi ini, bagaimana ini pandemik ini apakah memang mekanisme alam, mekanisme dari Allah Subhanahu wa taala atau hanya konspirasi politik atau hanya tujuan-tujuan yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, kemudian orang-orang yang berbakat intellection ini harus punya cara, mempunyai strategi bagaimana intellectionnya ini dalam arti bahwa agar lebih mudah menganalisis, agar lebih mudah berpikir, agar lebih mudah melakukan introspeksi ya. Ini orang-orang intellection memang uh, agar lebih agar lebih uh, berkembang kemampuannya ini, makanya bagaimana dipertajam cara berpikir tentang terhadap hal yang dibicarakan, terhadap topik yang sedang dipikirkan, sedang direnungkan ini. Kemudian cara mengembangkan juga menemukan cara yang paling tepat untuk menyampaikan konsepnya ini, karena kita tahu bahwa apa yang sudah dipikirkan, apa yang sudah dianalisis secara tajam, sudah direnungkan selama ini untuk apa? Makanya perlu memang untuk mengembangkan itu adalah mengomunikasikan ini kepada orang lain.
Karena apa-apa yang sudah dia pikirkan, apa-apa yang dia sudah pahami tentang suatu hal, dia sudah menemukan substansinya. Lalu untuk apa? Makanya untuk mengembangkan bakat ini perlu adanya cara bagaimana mengomunikasikan ini, menyampaikan konsep ini kepada orang lain. Kemudian bagaimana berkaitan dengan kombinasi bakat yang ada di dalam diri bakat intellection ini. Jadi orang-orang yang selalu berpikir ya, orang-orang yang selalu berpikir, merenung, memikirkan hal ini sampai kepada hal yang lebih esensi, memang kita harus berkaitan dengan dinamika ini, dinamika bakatnya itu paling tidak ketika dia memikirkan suatu topik, memikirkan suatu hal yang akan direnungkan, ini berkaitan dengan ide-ide yang apa, ide apa yang sebenarnya yang akan kita bicarakan bersama ini. Nah, topik-topik yang akan kita bincangkan, topik-topik yang akan kita lebih kita pikirkan lebih mendalam, ini berkaitan topik apa. Oleh sebab itu orang-orang intellection ini ada dinamika bakatnya juga berkaitan dengan bakat ideation. Selain ideation karena tadi ya untuk mempertajam untuk mengetahui, untuk mengembangkan bakat ini memang bagaimana sebenarnya apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita renungkan ini kita sampaikan kepada orang lain. Oleh sebab itu orang-orang intellection ini di dalamnya juga diharapkan mempunyai kemampuan communication, karena apa yang dia pikirkan, apa yang sudah dia renungkan tadi, yang sudah dia kaji ini perlu adanya ditransfer kepada orang lain, dikomunikasikan kepada orang lain. Nah, selain itu juga orang-orang yang bakat intellection ini karena keutamaan dari bakat ini, orang dorongan bakat ini adalah orang-orang yang suka merenung. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa sebenarnya tujuan hidup kita kan? Jadi mencari hal-hal yang bersifat hakiki. Nah, orang-orang yang intellection ini juga akan berhasil, orang intellection ini juga akan menjadi oke apabila dinamika bakatnya itu juga di dalam dirinya itu ada connectedness ya. Bagaimana sebenarnya orang-orang connectedness ini adalah orang yang selalu bisa menerima, selalu bisa mencari hakikat, mencari makna di balik semua peristiwa yang terjadi, bahwa semuanya itu adalah skenario Allah, semuanya itu mesti ada yang membuat sutradaranya ini jelas ada. Oleh sebab itu mengapa semuanya ini terjadi, mengapa hal-hal ini terjadi, itu orang-orang connectedness selalu berpikir mudah menerima segala sesuatunya. Karena apa? Karena dia selalu bisa menerima bagaimana apa yang terjadi itu karena kehendak Allah, karena mekanisme Allah, sehingga orang-orang yang berbakat intellection ini bisa berkombinasi dengan bakat-bakat connectedness ini agar segera mengetahui, segera menyadari bahwa sebenarnya hakiki dalam hal yang hakiki dalam kehidupan ini apa. Itu bila dikaitkan dengan dinamika bakat yang lain. Bakat intellection ini adalah orang-orang yang senang berpikir, senang merenung ya. Seperti kalau kita ilustrasikan, ada seorang penyanyi yang suka sekali melakukan itu. Mari kita renungkan. David GAD pernah mengajak kita untuk melakukan perenungan ini, apa sebenarnya yang terjadi, musibah-musibah apa yang terjadi di sini. Tetapi kenyataannya meskipun ada musibah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebenarnya sikap kita sebagai makhluknya, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana beragam beragam sikap manusia ini bermacam-macam. Jadi memang patut kita renungkan.
Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Ya, itu sepenggal bait yang ada di dalam lagu Mari Kita Renungkan. Ternyata meskipun dalam bencana, meskipun dalam kondisi terpuruk, ternyata masih ada orang-orang ini yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji atas apa yang terjadi. Ini adalah sebuah peringatan dari Allah sebenarnya kalau bisa merenungkan dengan lebih dalam. Tapi ternyata eh, juga ternyata pada kenyataannya bahwa juga masih ada orang-orang yang berbuat nista. Nah, ini hal-hal seperti ini hanya sebagai sebuah ilustrasi saja ya, bagaimana sebenarnya bakat intellection itu ada karena kata kuncinya adalah menemukan substansi tadi. Teman-teman semuanya, apa lalu kemudian perbedaannya dengan analytical? Ada apa persamaan dan perbedaan antara bakat intellection dan bakat analytical ini? Kalau kita lihat persamaannya dulu ya, kalau persamaannya dulu jelas. Mereka maksud saya adalah bakat intellection dan bakat analytical ini sama-sama berada dalam area thinking balance. Dua-duanya bakat dua-duanya ini adalah senang berpikir secara objektif ya. Hanya saja perbedaannya yang kalau analytical ini lebih menekankan kepada alur logikanya ya, menekankan alur logikanya, bagaimana hubungan antara sebab dan akibat ini. Dia selalu mengatakan itu, bagaimana sebenarnya hubungan kausalitas sebab akibat ini. Kalau intellection itu lebih mengarah kepada menemukan substansi, mencari esensi yang ada di dalamnya, dan juga yang membedakan lagi kalau tadi intellection itu hanya ingin mencari kausalitas, mencari hubungan sebab dan akibat, melihat bagaimana alur logikanya. Tetapi kalau intellection ini lebih mendalam, lebih tajam. Jadi di sana itu tidak hanya sekedar mencari hubungan sebab akibat saja, tetapi sebenarnya mengapa hal ini terjadi, apa sebenarnya hal esensi yang bisa ditarik dari hal-hal tersebut. Ini yang merupakan perbedaannya. Ya. Lalu kemudian kalau kita bandingkan antara intellection dengan aktivator ini apa ya? Kalau intellection itu jelas ada di thinking ya, dia lebih mengutamakan kita pikir dulu. Beda dengan aktivator, yang penting itu adalah bergerak dulu, bertindak dulu, itu kalau aktivator. Jadi apa sebenarnya yang dipentingkan oleh orang-orang yang berbakat analitika, berbakat intellection ini adalah orang-orang yang kita harus memikirkan dulu, kita harus pahami dulu sebelum kita bertindak. Tetapi kalau aktivator enggak, yang penting bertindak ya. Lalu kemudian kalau kita hubungkan atau kita komparasikan antara intellection dengan restoratif, bahwa kalau intellection itu lebih mengarah kepada sesuatu yang harus kita pahami ya, kita pahami. Tetapi kalau restoratif itu lebih pada bagaimana masalah itu harus diselesaikan, hal itu atau topik itu harus kita selesaikan, harus diselesaikan masalahnya, tidak hanya sekedar difikirkan saja, difikirkan konsepnya, dipahami konsepnya, tetapi yang lebih esensi bagi orang-orang restoratif itu adalah menyelesaikan masalah. Kemudian bisa kita komparasikan juga antara intellection dan communication. Kalau intellection itu memang lebih fokus kepada berpikir merenung sendiri ya, dalam ketenangan, di dalam hening gitu. Tetapi kalau communication itu adalah ayo dibicarakan, lebih baik kita bicarakan sambil berpikir juga sambil berbicara. Oleh sebab itu
Ini yang kalau kita komparasikan, kalau bakat intellection itu sebenarnya lebih merenung, lebih dalam bentuk ketenangan sendiri, hening. Tetapi kalau communication ini dia ingin segera menginformasikan ini, segera menyampaikan ini kepada orang lain. Kalau itu yang membedakan. Jadi kalau di communication itu lebih senang uh, se, se apa ya, sambil melakukan ya, sambil berpikir ya, segera kita komunikasikan kepada orang lain agar agar ada masukan, ada respon dan lain sebagainya. Lalu peran apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang berbakat intellection ini ya? Jadi setelah kita melihat deskripsi dari bakat intellection ini, kita tidak dapat memprediksikan peran apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berbakat intellection ini. Salah satunya adalah menjadi seorang peneliti ya. Menjadi seorang peneliti ini memang membutuhkan selain mengumpulkan data, menganalisis data. Nah ini kita patut berpikir lebih dalam lagi untuk mencari esensi sebenarnya apa yang sedang terjadi. Jadi orang-orang peneliti itu memang sangat senang melakukan kegiatan intellection ini untuk mendapatkan apa substansi dari masalah dan penyelesaiannya. Dan ini bisa dilakukan bisa sendiri, bisa sendiri. Orang-orang intelektual itu memang senang melakukan sendiri. Jadi orang-orang peneliti ini kadang-kadang sering sekali juga membutuhkan ketenangan di dalam memikirkan, menemukan sebuah substansi atau masalah-masalah yang esensi. Kemudian selain seorang peneliti, orang-orang berbakat intelektual ini juga bisa berperan menjadi seorang psikolog. Orang-orang psikolog ini sebelum memutuskan atau memberikan diagnosa kepada kliennya tentu diawali dengan mendapatkan data dulu, kemudian mengumpulkan data, menganalisis, kemudian membuat refleksi-refleksi dari kumpulan data tersebut. Hal ini memang membutuhkan berpikir yang lebih tajam, lebih mendalam. Selain itu juga peran sebagai seorang sastrawan ya. Seorang sastrawan ini senang sekali juga ide itu tidak kemudian muncul begitu secara impulsif, muncul tidak secara tiba-tiba, tidak. Tetapi kadang-kadang seorang sastrawan itu mengumpulkan ide-ide tulisannya, itu kemudian masih diendapkan dulu ya. Diendapkan dulu. Nah, ini dikaji dulu lebih dalam, kemudian direnungkan, kemudian di suasana yang hening. Biasanya seorang sastrawan ini sering dalam proses kreatifnya melakukan hal itu. Jadi orang-orang yang berbakat intelektual, peran yang bisa diambil di masyarakat bisa juga menjadi seorang sastrawan. Begitu kira-kira para teman semuanya. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa memberikan pemahaman apa sebenarnya bakat intellection. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.